Biasanya sih kalau di lagi hari sekolah sampai jam 9. Sampai jam 9 apa malam? Oh gitu. Nah sekarang ada narkoba jenis baru, namanya clean water. Jadi dicampur ke air putih, dikasih minum, terus anaknya nggak sadar. Terus belum lama lagi Bulia ketemu lagi sama anak SD juga sama kayak gini, kayak diem, dia cuma nangis, dia diem. Tapi setelah pas Bulia deketin, tiba-tiba dia teriak, tiba-tiba dia ngomong, ternyata dia mendapat pelecehan dari ayah kandungnya. Jadi banyak. Nah di sini Bulia mau bantu apa? Ya tapi Bulia harus tahu nih bagaimana awalnya. Kan tadi dia jelasin tuh, bersyukur nih tadi udah cerita punya pacar sama anak SMP. Bagaimana hubungannya dengan anak SMP itu, sejauh mana, bila diajarin apa, nah gitu. Supaya apa? Di luar sana banyak anak-anak Indonesia yang mungkin sekarang kondisinya sama seperti itu. Tapi kita kan harus bantu mereka gitu kan, supaya ini nggak kejadian sama mereka gitu. Ya oke. Jadi sekarang Bulia pengen dengar dari cerita dari awal sampai sekarang, apa sih sebenarnya yang kejadian sama. Bisa tenang dulu. Kalau misalnya ada yang berat, ambil nafas, keluarkan nafasnya, baru nanti kita gitu ya. Nah gitu. Jadi Bulia bener, Bulia kenapa Bulia sama Mbak Novi concern seperti ini, karena banyak ya kan, mungkin banyak baca berita ya enggak. Nih Bulia ada video, bayangin ya, ini video kejadiannya baru, ini terjadi di dalam kelas dan ini ditonton sama teman-temannya satu kelas. Banyak kejadiannya nih ya, nih tuh di kelas. Ini anak SD, ini anak SMP. Dalam kelas tuh ditonton sama semua anak-anak. Pikirin nih, bayangin tuh, ini traumanya seperti apa ini anak. Ya enggak? Jadi Bulia banyak nanganin kasus seperti ini. Nah jadi kita biar kita Bulia bisa tahu nih nanti bagaimana, terus kemudian Bulia akan dampingin dari Komnas butuhnya apa, bagaimana keinginannya, pengen sekolah atau pengen seperti apa. Kan nggak bisa kalau cuma nangis doang ya kan. Jadi kan kalau kita misalnya nih kayak gini, kesel, marah, cuma diam aja, kita nggak bisa tahu aslinya apa. Tapi kalau ngomong, belajar bicara, jadi kami tahu apa yang diinginkan. Oke, siap? Oke, coba Bulia mau dengar awalnya gimana cerita. Awalnya gimana kenalan sama anak SMP itu dulu, ceritanya gimana? Mau cerita lewat dari mana dulu terserah. Coba Bulia mau dengerin. Gak apa-apa, terbuka aja. Tapi jujur ya, nggak boleh ada yang dipendam, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, harus jujur ceritanya. Apa adanya, kayak sekarang Bulia cerita jujur, ya kan? Bulia cerita jujur, Bulia nanganin kasus banyak anak-anak, nah begitu juga. Coba Bulia mau dengar, awalnya gimana? Mau cerita lewat dari mana dulu mau cerita?
Bisa? Coba ambil nafas dulu. Coba mau cerita dulu. Mau cerita dari mana dulu? Coba. Sekarang Bu Lia terserah. Mau cerita dari mana dulu? Udah dengerin. Hari ini Bu Lia mau jadi pendengar. Tadi hari ini pagi-pagi Bu Lia udah banyak ngomong sama anak-anak. Sekarang Bu Lia giliran mendengar. Gimana coba? Sini Kak, nggak apa-apa. Makasih Kak. Mau yang cerita apa Bu Lia yang tanya? Hah? Cerita apa Bu Lia yang tanya? Bu Lia tuh ngeliat tuh kayaknya berat banget. Kayak ada beban yang dipikirin sama. Pikirin apa sih? Pikirin apa? Sekarang nih yang terlintas sama mikirin apa? Ngomong aja. Mau ketemu sama nenek enggak? Ketemu sama ibu? Oke. Terus kalau mau ketemu sama ibu mau ngomong apa? Ngomong sama ibu ngomong apa? Bu Lia nggak bisa tahu nih maunya apa, ya kan? Mau gimana, apa yang dirasain. Bu Lia nggak ngerti kalau cuma nangis, dia nggak tahu. Jadi harus cerita, harus ngomong biar Bu Lia tahu apa yang mau, apa yang sekarang rasain. Bu Lia tahu gitu. Sekarang yang dipikirin sekarang, coba diomongin aja. Sekarang pikirin apa tuh? Pikirin apa? Hah? Mama. Kenapa Mama? Kenapa? Mikirin Mama kenapa? Udah ada nelpon sama Mama? Oh, mamanya ngomong apa? Mama ngomong apa sama? Mamanya ngomong apa sama? Kapan Mama teleponnya? Kapan? Mama teleponnya kapan? Tadi pagi. Tadi pagi. Oh, tadi malam mamanya udah telepon, udah nelfon Bu Lia. Mamanya tadi pagi bilang apa sama? Mamanya bilang apa? Nyuruh pulang. Nyuruh harus pulang aja gitu. Gitu. Pulang. Mau pulangnya kemana? Pulangnya kemana? Ke rumah saudara. Hah? Ke rumah saudara. Ke rumah saudara. Oh. Sampai ke mama dulu. Oh, rumah saudaranya di mana? Rumah saudara di mana? Ke rumah saudara. Rumah saudaranya ini saudara dari Mama. Oh. Berarti enggak tinggal di situ. Rumah saudaranya di mana? Di daerah mana rumahnya? Gang 18. Hah? Di Gang 18. Oh, di Jakarta Barat juga. Berarti dekat rumah. Tapi nggak deket banget. Oh, rumahnya nggak deket banget. Tapi kenal sama saudaranya ini. Oh. Terus kenapa alasannya apa mau dititipin di rumah saudara? Kenapa? Mama ngomong apa?
Kenapa dititipin ke rumah saudara? Kan tadi bilang katanya saudaranya banyak pada nggak tahu kondisi. Kalau nanti di rumah saudara berarti saudaranya Ada yang tahu. Ada yang tahu saudaranya, saudara dari mama. Terus mau dititipin di situ, benar. Terus sekarang kalau misalnya dititipin rumah saudara, artinya kan nanti ada tetangga-tetangga dari saudaranya nanti tahu juga kondisi. Mana kalau itu tahu tetangga-tetangga yang lain? Bukannya nanti makin banyak yang jadi tahu kalau misalnya pindah ke sana. Ya kan? Kalau maunya gimana? Udah lulus SD nih, udah bisa nentuin pilihan. Gimana? Gitu. Mau dititipin di rumah saudara? Mau? Resikonya tahu berarti? Ya. Kalau misalnya ada tetangga-tetangga dari saudaranya itu tahu, gimana perasaannya? Malu apa enggak? Malu kan? Nah, terus kalau gitu, udah bilang sama mama. Waktu tadi pagi di telepon, bilang, terus mamanya bilang apa? Udah pulang. Hah? Pulang. Pulang. Gitu. Terus kalau di rumah saudara itu ada siapa aja? Mana ada yang cewek doang sama Anaknya laki-laki atau perempuan? perempuan. Terus itu yang saudaranya mama pihak laki-laki atau pihak perempuan? Berarti kalau laki-lakinya bukan, berarti om. Iya. Oh gitu. Nenek sama siapa tinggalnya? Nenek di mana? Hah? Sama mama. Sama mama. Gitu. Iya. Berarti tetap mau pulang. Oke. Tapi harus siapin mental. Ya, mentalnya harus kuat kalau begini. Ya, karena kenapa? Tadi ini nggak main-main ya. Ini luar biasa. Ya kan? Artinya hari ini sudah ada satu kejadian sama dan harus siap. Benar. Terus sekarang bagaimana? Sekarang kayaknya bagaimana komunikasinya? Hah? Kalau di rumah ini ngobrol apa enggak? Enggak. Diam aja. Yang pertama kali ngajak berhubungan siapa? Kenapa kepingin? Ada nonton video? Ada. Nonton video apa? Dari mana nontonnya? HP punya siapa? Punya siapa? Punya aku. Itu ngeliatnya di mana itu? Di media sosial apa? Instagram. Ngeliat dari situ. Dulu sama yang cowoknya SMP pernah melakukan ini pernah? Benar nggak pernah? Dari pertama itu sama kakaknya kelas berapa? Kelas 2 SMP. Terus waktu pertama ngajak hubungan ngomong apa sama kakaknya? Ngomong apa? Ayo kita berhubungan gitu. Apa gimana? Ngomongnya gimana? Bilangnya apa? Langsung buka baju. Iya. Terus kakaknya nggak bilang kamu ngapain gitu. Kakaknya nggak juga. Langsung tiba-tiba langsung begitu. Berapa kali? Sering. Berarti waktu kamu kelas SMP ya? Waktu kamu SD kelas 6 ya? Terus tahu ini tiba-tiba kamu menstruasi kelas berapa?
6 baru. Kelas 6 baru. Kelas 6 menstruasi. Oh gitu. Kelas 6 sebelum lulus sudah menstruasi. Oke. Terus kakaknya langsung itu aja. Itu berapa kali? Terus tahu, tiba-tiba taunya hamil, tahu dari mana? Sama siapa? Hamil gimana taunya? Mama yang cerita. Mama yang cerita. Kok mama cerita? Maksudnya? Di tes pack. Oh, karena ngelihat badan gemuk, perutnya besar gitu. Tapi tahu nggak waktu itu hamil? Nggak tahu. Terus pada saat tahu hamil, kakak bagaimana? Kakaknya? Diam aja. Oke. Boleh mau cerita ya? Ini adalah satu yang namanya kasus incest. Oh, incest? Incest itu hubungan sedarah kakak kandung dengan adik kandung. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan hubungan yang dilakukan oleh sedarah bayi yang akan dilahirkan nanti itu bayinya tidak normal. Harus siap itu ya, bener ya. Jadi nggak normal tuh banyak macamnya ya. Itu bukan kata Bulia, itu Al-Quran sudah menyebutkan itu ya. Baca nanti di ayat berapa, baca ya. Jadi itu tadi itu yang nggak boleh dilakukan hubungan saudara. Ayah kandung sama anak kandung nggak boleh, kakak kandung terhadap adik kandung itu nggak boleh itu ya. Jadi tadi banyak yang kayak gini, nonton video porno terus melakukan hubungan. Nah, tapi sekarang karena sudah hamil ya, artinya sudah ada bayi di sini, artinya bayi ini nggak berdosa. Bayi ini harus dilahirkan nanti, ya kan? Nah, tapi Bulia belum tahu nih kalau kondisinya nanti seperti apa, ya. Apakah bisa normal atau seperti apa? Tapi kita harus mempersiapkan mental. Mental yang harus kita punya adalah satu tadi. Kalau nanti memang tinggalnya bukan sama mamahnya, sama saudaranya, harus siap. Kalau nanti saudaranya tiba-tiba marah, ya kan? Terus tiba-tiba nanti ada tetangga yang tahu, itu harus dipikirin nih sekarang sama mamahnya juga, gitu. Nah kalau Bulia kenapa di sini? Karena nanti siapa aja, ya kan? Siapa aja boleh datang, siapa aja boleh ketemu sama. Kalau Bulia, ya. Tapi kan Bulia nggak bisa paksa. Kalau memang yang nggak mau, Bulia nggak mau juga paksa. Ya, Bulia nggak mau paksa. Tapi semua pikirin nih sekarang. Kalau pulang ke sana ke rumah sama saudara itu gimana? Harus ngomong. Nggak boleh diem gini kan, nggak boleh. Gitu. Kalau nggak suka bilang nggak suka. Kalau bilang mau. Itu nggak boleh. Itu. Sekarang udah jadi ibu, secara nggak langsung pasti jadi ibu. Kalau ibu itu nggak boleh gini aja nangis, diem, nggak bisa. Ya, bayinya harus diajakin ngomong, baca doa, diajakin ngomong bayinya. Kamu sehat-sehat ya, ya ibu doain ibu sehat tadi tuh harus ada, harus ngomong, ya. Wah, terus harus makannya juga harus sehat, harus dijaga, ya kan? Terus nanti kalau misalnya tahu ciri-ciri melahirkan tahu, udah dikasih tahu belum? Sama siapa? Dokter. Dokter bilangnya apa? Sesar. Hah? Sesar. Sesar, kata dokter. Ini harus sesar. Nggak tahu proses sesar apa? Nggak tahu. Punya HP? Nah, nanti belajar proses pelahiran sesar seperti apa. Ya, dia belajarin itu, dibaca. Nah, jadi sekarang harus baca tuh, baca kalau jadi ibu harus gimana. Sekarang usia kandungannya berapa lama? Supaya apa? Bayinya tetap sehat. Jadi Bulia berharap ini bisa lahir dengan baik. Tapi setelah itu berjanji nggak boleh melakukan ini lagi. Ya, sama siapapun. Ini hanya boleh dilakukan ketika nanti menikah. Punya suami baru. Bisa ya? Jadi kalau disuruh-suruh apa ya nggak boleh. Gitu.
Ada yang mau disampaikan nggak sama Bulia? Ngomong apa? Nggak ada. Oke, kalau begitu